Mitra bisnis, dua fraksi di Badan Legislasi DPR RI meminta Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran seperti di provinsi lainnya. Peraturan yang mewajibkan pemenang satu putaran harus mendapatkan suara 50% plus 1 diminta dihilangkan. Sehingga nantinya Pilkada akan langsung dimenangkan oleh pemilik suara tertinggi. Hal itu diputuskan agar masyarakat cepat move on dan menghemat pendanaan. Apa komentar Anda mengenai Pilkada dilakukan hanya satu putaran ini? Silakan komentar di line telepon kami 633-9160 atau WhatsApp call 0816924924. Sebagai masyarakat yang tinggal di Jakarta dan nanti Jakartanya akan jadi Jabodetabek jur gitu ya. Saya tidak sepaham dengan harus satu putaran. Karena Jakarta sebagai barometer Indonesia dalam pembangunan, keberagaman, anggaran APBD terbesar itu harus memang pemenang itu adalah mayoritas. Dan mayoritas itu dalam angka mesti kita terjemahkan 50 plus 1 memang. Kalau hanya alasannya supaya move on, ini bukan masalah cabai-cabean jatuh cinta, Pak. Jadi masyarakat itu harus diberikan demokrasi yang berkualitas. Kemudian kalau dikatakan tentang pembiayaan, harus cari terobosan baru. Jakarta ini kan pusatnya startup juga. Boleh dicoba di Jakarta pilkada itu untuk pilgubnya digunakan teknologi gitu ya. Dengan sistem yang sedemikian begitu rapi, dicoba dengan pakai teknologi supaya lebih murah. Jadi kalau nanti takutnya pasangannya ada 4 atau 5, terus pemenangnya mendapatkan nilai 21%, terus dia dianggap sebagai gubernur, dia mewakili 21%, bukan mewakili mayoritas dari masyarakat Jakarta, di mana demokrasi yang menyatakan bahwa pilihan dominan rakyat itu berlaku gitu. Jadi kualitas demokrasinya turun hanya karena seseorang mesti menang karena satu putaran, keterbatasan budget. Ini orang miskin yang mau berdemokrasi. Jadi demokrasi itu demokrasi modal dengkul, kemudian menghadirkan pimpinan yang tidak didukung oleh mayoritas rakyatnya, tidak 50 plus 1. Jadi kalau balik yang 2 itu mengusulkan ya boleh-boleh saja, tapi saya pikir mayoritas itu adalah 50 plus 1. Kalau provinsi lain mungkin calonnya cuma 2 atau 3 gitu ya, tapi Jakarta bisa saja dengan situasi seperti ini calonnya bisa 4, bisa 5, dan berbahaya kalau orang yang hanya 21-23% terus menang, nanti dia akan menjadi gubernur yang partisan. Terima kasih. Gini ya, yang Bapak sudah sampaikan tuh benar. Kan kalau mau supaya untuk lebih murah, lebih efisien dari segi kos, setuju banget. Tapi jangan lupa ada faktor legitimasi nih persoalannya. Ini kan masalah politik ya. Politik harus ada legitimasi. Jadi harus ada kekuatan hukumnya. Kalau yang benar tuh begini menurut saya. Kalau memang mau dibuat satu kali putaran, maka calonnya itu nggak boleh lebih dari 2 gitu. Nah, kita pakai skema yang ada di Amerika. Nah, itu demokrasinya udah paling benar. Para calon berantem hanya memperebutkan di konvensi masing-masing partai politik. Partai politiknya hanya 2, Demokrat dengan Republik. Demokrat dengan Republik punya faksi-faksi, iya nggak apa-apa, tapi mereka berantem di dalam. Munculnya ke publik itu hanya ada 2 calon. Kalau 2 calon, pasti yang terbanyak itu mayoritas, ya kan? Tapi kalau lebih dari 2 calon, ya nggak bisa. Kalau ternyata calon syukur aja itu yang terjadi waktu pilpres kita kemarin itu, satu calon yang pertama itu 50 plus 1 kan, jadi nggak perlu. Nah kita mau terapkan di Jakarta mau lebih murah, boleh, tapi calonnya mesti 2 minta. Nah itu mesti dirubah peraturan pemilih pilkadanya berarti. Jadi para legislatif ini di DPRD DKI dibikin dong aturannya gitu. Atau bahkan saya nggak tahu ya, mungkin harus ada ketentuan KPU yang dirubah mungkin. Tapi nggak akan pernah bisa legitimasi itu didapat hanya kalau
yang penting upah yang paling banyak. Kalau calonnya ada 10 misalnya, ya kan? Terus itu potensial sekali pemenang putaran pertamanya cuma 10%, 20%, itu legitimate ya? Enggak, gitu. Itu persoalannya. Jadi mesti dirubah dulu, calonnya mesti 2, nggak boleh lebih dari 2, sehingga pemenangnya pasti mayoritas. Terima kasih. Kalau saya pikir kalau pesertanya lebih dari 2 itu, saya sih berpikir harus 2 putaran ya. Kalau 1 putaran mungkin ada yang merasa dirugikan nantinya. Itu aja sih komentar saya. Terima kasih. Ya, ini polemik pemilu ini dan pilkada ini juga memang sangat-sangat ya tegang lah ya. Memang kalau namanya pemilu 2 putaran ini kesannya agak nggak fair juga sih. Kalau menurut saya ya harusnya ikuti seperti cara di negara Taiwan. Di Taiwan aja kan ada 3 calon presiden sama seperti kita. Nah suaranya kalau nggak salah di kubu partai yang nggak tahu, saya lupa namanya, mungkin warna hijau atau apa ya. Nah dia unggul suara udah 43% lebih. Sedangkan partai-partai lainnya aja cuma berapa puluh persen doang, 20% atau 30% dari jumlah suara tersebut. Nah ibaratnya udah 40% lebih, ya sudah, ya udah resmi jadi presiden, ya udah harusnya seperti itu. Kalau putaran 2 putaran kayaknya lebih rugi di habis biaya banyak. Cuman takutnya ya gitu, provokasi sana sini itu yang jadi problemnya di negara ini gitu. Ya saya harap sih ya 1 putaran sih sudah cukup dah. Terima kasih. Sangat setuju dengan ide ini ya. Jadi saya pikir energi bangsa kita ini lebih baik dipakai untuk membangun negeri ya, daripada untuk pilkada. Justru dulu kalau kita ingat kan pemilihan kepala daerah tuh beda-beda. Jadi mungkin itu waktunya parpol tuh habis hanya untuk pilkada gitu. Dan terakhir kemajuan ada pilkada serentak, itu sudah bagus. Kalau sekarang ada usulan 1 putaran lebih bagus lagi Bu. Itu aja deh. Ya kalau ya, yang terbanyak itu yang menurut saya setuju itu ya 1 putaran saja ya. Jadi nggak menghabiskan banyak anggaran, lebih efisien gitu, dan tidak memakan waktu. Jadi waktu itu kita bisa lebih banyak ya untuk membangun daerah gitu ya, anggarannya juga banyak yang lebih bisa dihemat. Jadi setuju saya itu. Jadi kedepannya ya haruslah gitu semua daerah juga untuk melakukan pilkada 1 putaran. Terima kasih. Kalau lihat kontestasinya itu banyak orang, sulit untuk menembus 50+1 Mbak, 1 putaran. Karena kalau 5 pasangan atau 6 pasangan, ya itu nggak mungkin lah, biasanya paling banyak 4 gitu. Itu sulit. Kalau cuma 2 atau 3 ada kemungkinan. Kalau kayak 2 kan zaman Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, kemudian yang sekarang ini, itu bisa terjadi. Itu pun kalau lawannya masing-masing di bawah nilai persentase yang diharapkan ya. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan kalau lawannya banyak itu mustahil untuk bisa menembus 1 putaran, kecuali diambil nilai yang tertinggi. Itu yang bisa menjadi patokan dasar gitu loh. Saya kira demikian. Saya setuju untuk sistem 2 putaran dihilangkan ya, karena yang terjadi pilkada Jakarta yang lalu itu kan sebenarnya Pak Ahok udah menang 30%-an gitu ya kan. Setelah putaran kedua, suara yang dari urutan nomor 3 bisa berpindah ke nomor yang pasangan yang lain, calon yang lain. Maksud saya, jadi yang kalau kondisi kayak gini nih, ini seperti kayak apa ya, kayak nanti akan ada lobby-lobby gitu loh, ada kesepakatan apa-apa. Kalau orang 1 putaran, ya sudah yang menang, yang terbanyak ya sudah menang begitu loh. Mau bedanya selisih banyak, selisih dikit, dia sudah menang gitu loh, apapun ceritanya. Jadi nggak ada istilahnya. Nah sekalian aja kalau 2 putaran bikin 3 putaran begitu kan. Kalau paslonnya ada 5 gitu kan, cari 4, cari 3, cari 2 gitu kan, logikanya gitu loh. Jadi nggak perlu 1 putaran, yang menang ya udah gitu loh. Nggak perlu nanti kayak berkepanjangan.
Ya, makasih. Paling maju di dunia kan USA ya. Itu juga partai politik cuma 2. Terus udah gitu calon presiden. Kalau ada pemilihan wali kota atau apa kayak di New York ya, itu juga cuma dari 2 partai. Sebaiknya sih kalau bisa Indonesia kan kayaknya mau ikutin US ya. Ya bikin seperti US lah. Buat apaan banyak-banyak uang buat politik Bu ya. Dibanding Indonesia, US itu rakyatnya lebih makmur Bu ya. Nggak ada sampai ngasih sembako masuk TV itu nggak ada Bu ya. Itu jauh dah, bukannya China ya. Kenapa Indonesia nggak meniru yang udah maju lah? Atau kayak Jerman apa di mana tuh saya lupa ya. Presiden dipilih oleh langsung, tapi wali kota gubernur udah dipilih oleh presiden. Jadi nggak buang-buang duit gitu Bu. Indonesia jangan terlalu banyak politik lah. Mendingan ikut bagaimana supaya rakyatnya sejahtera gitu aja Bu. Itu aja Bu, makasih. Ini kalau mau satu putaran ya itu tergantung peraturannya dulu. Kalau jumlah kontestannya lebih dari 2, itu ya nggak mungkin lah satu putaran. Masa antara ada satu kepala daerah atau pemimpin itu yang hanya dipilih, katakanlah misalnya ada 5 calon, hanya cuma 15% suara atau 20% suara, terus dia jadi pemenangnya. Itu kan berarti kan dengan kata lain 20% itu dari 5 calon misalnya yang memilih dia, berarti kan ada 80% yang nggak suka dia. Masa entar tapi itu bisa dipilih, kan aneh lagi gitu loh. Jadi mestinya ya kalau memang mau fair ya sistem kayak pertandingan olahraga aja udah bertingkat bener. Kecuali kalau paslonnya dibatasi hanya 2 misalnya, kayak di negara maju. Hanya antara kalau dia menang ya dia berkuasa, kalau yang kalah otomatis jadi oposisi. Baru kita tuh udah terbiasa gitu loh. Karena kalau bagi 2 itu kan hanya 2 kontestan, 50% lebih itu kan sangat-sangat memungkinkan. Probability-nya 50-50. Tapi kalau 3 calon, 4 calon, 5 calon, apalagi ntar ada 10 calon, kan konyol. Masa ada pemimpin nanti hanya cuma belasan persen dipilih menang dia. Itu mau aturan dari mana lagi nih negara ini? Ya tapi nggak tahu lah, by the way, anyway, suka-suka aja lah. Ya kan konon kan ada yang merasa memiliki negara ini ya. Makasih. Jadi saya menurutnya sama sependapat yang tadi, negara kita ini negara kaya, negara kepulauan, sama seperti dengan Amerika, negara luas kan. Jadi artinya pemborosan juga nggak berlaku untuk negara besar sekalipun. Jadi intinya dari paslon-paslon sama partai-partai yang banyak itu dirampingkan lagi menjadi 3 atau 2 seperti Amerika, dan pembuangan uangnya juga dibatasi. Begitu juga kandidat-kandidatnya benar-benar orang-orang terpilih dari akademisi-akademisi yang memang sangat diunggulkan oleh masyarakat, oleh institusi maupun intelektual nasional. Jadi sehingga hasil yang dicapai juga nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang. Jadi masyarakat sejahtera yang udah cita-cita undang-undang itu benar-benar bisa terwujud dan tercapai. Jadi jangan cuma omong-omong kosong doang. Saya pikir itu bagus Pak. Karena Pak, yang menang yang banyak ini yang menang jangan sampai 50% jangan. Yang tertinggi aja, yang tertinggi yang menang. Itulah saya pikir itu bagus. Nggak ada lagi pilkada balik biayanya kan triliunan, bukan miliar lagi, triliunan ini. Itu bisa dihemat buat yang lain. Terima kasih. Waduh, masih hitung persentase ya itu. Kalau 1, 2, 3, 4 calon ya, 1 putaran, waduh, otak kita nggak jalan. Kalau berdua masih bisa. Kalau bertiga juga otak kita nggak jalan tuh, masih hitungan persentase. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 kayak pemain sulap, kayak pemain cerdas cermat bisa. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 calonnya itu kayak cerdas cermat bisa kita kayak begitu, nggak hitung persentase. Tapi kalau masih hitung persentase 1, 2, 3, 4, wah nggak tahu deh, pemain sulapnya banyak berkeliaran kalau menurut saya itu. Jadi kembali lagi banyak tikus-tikus yang bermain, jadi semuanya ini antara calon-calon juga mungkin bisa cari-cari juga gitu. Jadi kembali lagi ya, ini pemain sulap semua nih kayaknya kalau hitung-hitungan kayak gitu. Atau bodoh kita ini kayaknya dibodoh-bodohin benar sama mereka-mereka itu. Begitu saja, makasih. Jadi pilkada 1 putaran ya? Iya. Ya dari segi anggaran sih boleh-boleh saja. Tapi saya mengasumsikan ini jangan-jangan ada misi untuk menjegal Anies ini.
Apa? Agnes itu kan waktu itu kan dominan dia di Jakarta itu, dan Jakarta itu masyarakatnya masyarakat religius kan. Nah, kalau pilkada itu beda dengan presiden, capres, cawapres. Kalau presiden itu kan dari independen nggak boleh kan. Iya. Dia harus dari partai politik atau gabungan partai politik. Anies nggak punya partai. Jadi kalau pilkada boleh dari independen. Jadi selain Anies ya calon independen yang lain nggak bakal menang kalau satu putaran lawan partai politik. Masanya banyak. Kalau independen nggak punya masa kan. Apalagi nggak punya duit, ya udah jangan harap. Jadi saya hanya menyampaikan untung ruginya. Secara anggaran benar, memang itu hemat, lebih hemat. Tapi secara demokrasi, apakah calon independen mau difilter gitu? Tapi ya silakan saja lah. Orang yang ngerusak negeri ini kan partai politik sebetulnya. Iya. Oke. Ini mungkin uji coba ya. Ini menurut saya aja tes gitu. Jadi next pemilihan presiden itu mungkin akan dicoba cara seperti ini. Cuman kalau misalnya independen itu harus minimal berapa juta suara, saya nggak tahu. Itu kan belum nggak tahu ya. Saya peraturannya kayak gimana. Cuman menurut saya sih sistemnya si rekap ini harus kan dipakai juga di pilkada kan. Ini harus dibenerin juga gitu loh. Jadi jangan kita itu dapat hasil itu terlalu lama dan salah-salah terus gitu loh. Menurut saya jadi seharusnya pemilu berikutnya bisa lebih baik ya. Menurut saya sih ini kalau misalnya bisa terlaksana, mungkin pilpres selanjutnya ya pakai cara yang ini. Gitu. Oke, makasih. Kalau saya sih, kalau pendapat saya pribadi, saya sih setuju. Karena kalau misalkan mau 2 putaran itu sebenarnya buang-buang uang, buang-buang waktu sih. Wasting time, wasting money. Jadi 1 putaran itu udah paling cocok lah. Dan gak usah peduli lah mau siapa aja yang jadi, sebenarnya sama aja lah bapak-bapak. Gak usah bilang ini semua tukang sulap dan sebagainya. Semua pejabat kita tukang sulap semua bapak. Mau yang A, B, C, 1, 2, 3 sama aja. Gak usah naif berpura-pura bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, enggak, sama aja semuanya. Dan bapak yang tadi satu juga salah. Peraturan baru ini malah bukan menjalani, malah menguntungkan dia malah. Karena dia tidak perlu 50+1 sekarang. Ya di Jakarta kalau dia mau 44 atau 30 udah cukup, dia udah bisa menang. Jadi salah bapak, itu bukan menjegal Anies, itu malah menguntungkan dia bapak. Jadi tolong didengarkan dulu baik-baik peraturannya. Dan kalau yang ketiga, saya rasa kalau misalkan mau adil sebetulnya kayak pilkada Jakarta, sebaiknya diberlakukan misalkan ada 5 daerah kota madya, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan. Artinya calon ini walaupun dia tidak menang, tidak perlu 50+1, tapi dia perlu menang di minimal di 3 kota madya misalkan. Jadi itu saya rasa lebih adil lah kalau memang kita mau ngomong tidak perlu peraturan itu. Tapi yang jelas memang aturan 2 putaran ini buang-buang waktu, buang-buang uang menurut saya. Jadi lebih baik 1 putaran aja udah cukup. Ya toh anyway kalian akan pilih juga yang mana yang suara terbanyak, yaitu dia yang kalian pilih. Dari dulu juga sebetulnya kalau kita mau jujur ya suara terbanyak lah yang menang gitu lah gitu. Oke, terima kasih. Saya berharap sih Pak Anies ikut lagi gitu loh. Jadi kan kemarin itu kan lebih 50%, sekaligus untuk membuktikan debatable. Selama ini kan debatable. Apakah dulu Pak Anies itu karena faktor SARA gitu, politik identitas, atau memang rakyat Jakarta cinta dan Pak Anies punya kemampuan gitu. Maju aja sekarang, apalagi sekarang kan cuma 1 putaran gitu untuk buktikan. Jadi membuktikan gitu bahwa itu benar nggak sih isu-isu yang lalu itu gitu. Jadi juga isinya supaya nggak punya utang debatable. Saya harap Pak Anies ikut maju lah ya. Terima kasih. Nggak masalah sih kalau untuk penghematan biaya, cuman hanya satu yang saya kasih pemikiran, bagaimana dengan legitimasinya kurang loh. Kalau 50+1 itu paling nggak kan rakyat yang dulunya nggak mau milih, akhirnya partainya entah koalisi atau gimana, akhirnya mengakui separuh persen ditambah 1 itu mengakui mau diperintah oleh itu siapa yang jadi pemenang yang 50+1 itu. Kalau ini hanya lebih paling banyak ya kan
Nah, jadi selisihnya misalnya lebih plus 1. Kalau yang lain nggak terima gimana? Nanti demo lagi, nanti goyang lagi pemerintahnya. Tapi kalau sudah ada koalisi 50 plus 1, menurut saya ya lebih rukun lah kan gitu kan. Ya tapi hanya opini ya. Kalau mau dicoba-coba aja dulu, nanti gimana kan masih bisa direvisi lagi kan, namanya undang-undang ya. Semoga Indonesia lebih baik. Terserah aja kan untuk pelaksanaan itu malah bagus begitu pelaksanaan satu putaran, karena apa, menghemat biaya. 2, kemudian kan gini, kalau nyatanya pemilu yang partai-partai yang besar yang menang kok, itu kan sudah lama di pemerintahan, budgetnya kan ada, punya banyak. Jadi solusinya memang demikian lah. Kalau bisa partai-partai kecil ikut nggak apa-apa itu. Soalnya jangan sampai partai-partai yang kecil ikut bertahun-tahun tidak ada dapat jatah apa-apa di pemerintahan. Jadi kan itu terjadi apa ya, kesenjangan politik lah. Orang-orang yang pintar-pintar kadang di partai-partai yang kecil itu. Soalnya kalau itu dilaksanakan dengan apa, ada padanya, sesuai dengan ketentuan undang-undangnya, itu tidak apa-apa lah. Itu kan bisa di pemerintahan bisa memilih orang yang cerdas dan pandai mengatur pemerintahan. Jadi tidak hanya mimpin solusi itu nyatanya itu nggak bisa banyak juga. Soalnya kalau ada pemilu dilaksanakan, nyatanya endingnya itu cuman apa? Endingnya cuma istilahnya solusi itu ternyata banyak partai yang nyatanya seperti ini, angket itu ternyata solusinya istilahnya cuma main sama main solusi ke dalam partainya itu sendiri kok. Jadi nggak ada untungnya mestinya kalau dinilai secara keseluruhan. Terima kasih ya gitu. Ini isunya pilkada yang tadinya 2 putaran, jika tidak mencapai 50%, lalu dibikin boleh 1 putaran aja gitu ya. Nah ini dia, ini apakah aturannya hanya berlaku untuk pilkada atau nantinya pilpres juga dibikin seperti ini? Kalau dibeda-bedakan ntar ada lagi yang komplain, kok pilpres harus 50 plus 1 sedangkan pilkada boleh langsung 1 putaran walaupun tidak 50 plus 1. Kalau menurut saya ini sebenarnya pilpres juga harusnya dibikin seperti ini ya. Karena kondisi yang sekarang itu 2 putaran atau harus 50 plus 1 nggak ada dampaknya gitu, nggak ngaruh. Walaupun sudah pilihan oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat, walaupun udah menang 50 plus 1 ya tetap aja pemimpinnya atau presiden yang sekarang itu kan harus merangkul, membuat koalisi sebanyak-banyaknya untuk mengamankan posisi. Ya contohnya yang sekarang ya udah 2 kali menang dipilih oleh rakyat 50 plus 1, tapi ya ujung-ujungnya tetap aja merangkul sebanyak mungkin masuk menjadi koalisi untuk meneruskan kekuasaannya ya lewat anak-anaknya juga, lewat keluarganya. Jadi ya harusnya pilpres juga dibikin 1 putaran aja walaupun nggak 50 plus 1 ya. Dari saya itu aja, terima kasih. Sebetulnya 1 putaran, 2 putaran sama aja sih sebetulnya. Yang penting pemimpinnya itu betul-betul harus mewakili dan amanah buat kita semua gitu ya. Dan juga punya program yang jelas, dilaksanakan dengan baik dan menguntungkan buat keluarga maupun pihak umum gitu ya. Ya lebih hemat, betul 1 putaran. Setuju, terima kasih. Iya, kalau menurut saya 1 putaran, 2 putaran tuh sebenarnya yang dihemat itu adalah bukan hemat biaya pemilunya ya, itu hemat biaya nego-negonya atau lobby-lobbynya tuh. Jadi kalau 1 putaran nanti
tinggal diakalin, banyakin paslonnya buat pemecah suara. Nah, nanti yang dapat mayoritas, misalnya kalau ada 5 paslon atau 6 paslon, mayoritas 15% aja udah menang nanti jadinya. Nah itu kan jadi nggak merepresentasikan suara DKI ya kalau dipecah seperti itu. Nah ini kalau mau dibikin satu putaran, aturannya ini dong, dibikin yang detail dong. Jadi total paslon maksimal berapa atau bagaimananya. Ini kan semua intinya kan cuma masalah hematin lobby-lobbynya para partai politik itu, Bu. Nanti kalau putaran kedua bagaimana bagi-bagi jatahnya, bagaimana yang satu yang kalah kemana. Nah itu nego-nego lagi, Bu. Kayak sekarang lagi pemilu, kenapa nggak angket-angket? Itu kan lagi nego semua, Bu, di dalam. Itu aja sih menurut saya, Bu. Makasih. Jadi kalau ditanya satu putaran memang lebih baik. Tadi komentar benar, mungkin harus dikasih 2 atau 3 pasangan maksimal. Jadi lobby-lobby itu biarin terjadi di satu putaran aja. Mungkin berkaca pada Pilkada Jakarta, panjang sekali konfliknya sampai terasa sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan aturan baru ini nggak berkepanjangan konflik, bisa cepat kelar, biayanya beres, masalah parpol mau nego mau apa ya publik juga udah tahu lah itu aja. Makasih. Terima kasih. Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.